Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an dan insyaallah akan kita tutup nanti dengan salat syuruk, yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 45 ya. Masih ada. Sudah ketemu? Iya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau mau minta pertolongan hanya kepada Allah, jangan minta pertolongan kepada yang lain, ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, minta pertolongan kepada Allah, gitu ya. Dengan apa caranya? Dengan sabar dan salat. Ini ada kisah nih ya, kisah dulu zaman tabi'in ya, dia masuknya itu ya. Ada Hisham bin Abdul Malik itu seorang khalifah. Seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Dia datang ke Mekah. Seorang raja, orang kaya, raja. Dia melihat namanya sahabat tabi'in itu, namanya Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi cucunya Umar bin Khattab. Dia ngelihat dan dia kenal itu cucunya khalifah kedua. Dia juga jadi khalifah. Kalau dibilang kalau sekarang mungkin dia kenal, oh anaknya presiden, cucunya presiden. Saya jadi presiden. Kira-kira ditegur nggak Salim? Ditegur. Dan Salim bin Abdullah itu dengan jubahnya yang mohon maaf ya, nggak layak. Jubahnya tidak layak. Itu nangis loh dia. Nangis. Hisham bin Abdul Malik itu nangis melihat, nanya sama dia. Assalamualaikum, sopan karena dia tahu ini cucunya khalifah. Mintalah kamu sama aku, katanya. Apa saja yang kamu mau pasti saya kabulin. Kata siapa? Hisham bin Malik. Dia tenang-tenang aja, dia berzikir, dia di Ka'bah itu, di depan Ka'bah dia berzikir. Terus dia jawab, saya malu. Ini di rumah Allah, saya minta sama kamu gitu, saya malu. Gitu. Jadi bagaimana? Ya udah nanti di luar aja. Nanti di luar udah sholat, udah apa, minta di luar aja. Setelah selesai sholat, zikir apa segala macam, dia keluar, diikutin lagi tuh sama raja. Dia keluar nyelonong aja dia. Diikutin lagi tuh sama khalifah. Sampai di luar dipanggil lagi. Ya Salim bin Abdullah.
Nah, sini. Tadi kamu kan di dalam itu rumah Allah, kamu nggak mau minta, gitu. Sekarang mintalah kepadaku. Kata Salim bin Abdullah, minta dunia apa minta akhirat? Dia bilang gitu. Minta dunia apa minta akhirat? Kata Hisham bin Abdul Malik, minta dunia aja. Saya kan ada dunianya, gitu. Namanya khalifah, gitu. Saya nggak pernah minta sama orang, sama zat yang punya dunia. Saya nggak pernah minta saja sama zat yang punya dunia, apalagi meminta sama orang yang nggak punya dunia, gitu. Maka kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Jadi kalau orang nggak sholat, sesungguhnya dia nggak pernah minta pertolongan sama Allah. Dan itu maksiat terbesar dibandingkan zina, judi, rampok, apalagi itu. Minuman keras, judi, itu lebih besar. Sekalipun dia bangun masjid 70 biji. 70 biji apa 70 buah sih? 70 unit, gitu. Itu nggak berpengaruh. Karena orang ini paling tersombong di muka bumi. Kalau dia tidak sujud, maka seburuk-buruknya manusia ketika dia tidak mau bersujud kepada Allah. Dulu Nabi Adam dan para malaikat di surga serta iblis di surga pada waktu itu, semua iblis dan para malaikat diperintahkan hanya sujud kepada siapa? Kepada Adam. Diperintahkan oleh Allah, kau malaikat, sujud kau kepada Adam. Suruh diperintahkannya sujud kepada Adam. Iblis nggak mau. Iblis nggak mau. Maka dikeluarkan dia dari surga. Apalagi orang yang hidup di dunia ini diperintahkannya untuk sujud kepada Allah. Nggak mau juga. Oh, lebih parah daripada iblis. Ya, lebih parah. Maka kata Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat. Yang bilang berat siapa sholat itu? Allah, bukan kita. Jadi sehebat apapun kita, wah, nggak bisa itu. Kalau orang itu belum dapat petunjuk dari Allah, belum mendapatkan hidayah, hanya berbusa gitu. Kasih duit bila perlu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah akan mendapatkan 100.000. Itu 2 hari aja nyampe. Ini 2 hari. Dulu saya pernah. Saya bilang sama anak-anak, kamu sholat subuh di masjid, Ustadz kasih 5.000. Datang tuh hari itu 5.000. Senang kita. Kalau 10 orang bergocap, baru 50.000, kecil buat saya. 50.000. 2 hari hilang, yang kedua hari nggak ada. Jadi dikasih berapapun, kalau Allah belum panggil nih dan Allah belum kehendaki, dia tidak akan datang ke rumah Allah. Dan sholat itu sungguh berat, kata Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa dia orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Kenapa dia nggak mau sholat? Karena dia nggak yakin mau ketemu sama Allah. Kalau kita mau udah bahagia betul, ya kan? Mau ketemu sama Allah, ya bahagia gitu. Karena kita yakin, maka kita datang ke masjid untuk sholat. Orang khusyuk itu artinya mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Dia yakin. Dia nggak yakin soalnya dia bakal mati, itu dia nggak yakin. Makanya dia nggak sholat. Kalau dia yakin pasti ya dia sholat. Ya. Gitu. Jadi orang yang khusyuk itu kayak begitu ya. Nah, ayat-ayatnya ini aja dulu ya. Ayatnya. Kita baca hadisnya sekarang ya. Cara sholatnya kita sekarang sampai hadis keberapa nih? 225.
225. Hadisnya di 225. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Anas radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar mereka membuka salat dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ada lagi hadisnya yang lain yang diriwayatkan sama juga dengan oleh Anas bin Malik. Salaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa lam yajhar bismillahirrahmanirrahim. Tidak dijaharkan bismillahnya. Maka kita bilang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau diterima salatnya, ya kan? Kok orang-orang pakai banyak? Biarin saja orang-orang. Kita mengikuti petunjuk Nabi, ya. Petunjuk Nabi. Petunjuk Nabinya kayak begitu, ya. Petunjuk Nabinya kayak begitu. Hadis selanjutnya 226 ya. Tentang tasyahud dalam salat, ya. Bagaimana cara membaca tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala kunna idza shallaina ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu 'ala Allahi qabla ibadi. Assalamu 'ala Jibril, assalamu 'ala Mikail, assalamu 'ala fulanin. Falamma sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqbala 'alaina biwajhihi faqala innallaha was-salam. Fa idza jalasa ahadukum fis salati falyaqul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa innahu idza qala dzalika asaba kulla 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma yatakhayyaru ba'du minal kalami ma syaa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, apabila kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan salam. Kesejahteraan hanya milik Allah sebelum hamba-hambanya. Kesejahteraan untuk Jibril, kesejahteraan untuk Mikail, kesejahteraan untuk Fulan. Setelah selesai sholat, Nabi menghadap ke arah kami. Ini dalil ketika jadi imam sholat, setelah sholat menghadap jamaah. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kamu sholat habis salam terus menghadap jamaah gitu? Dalilnya ini. Jadi setelah sholat Rasulullah menghadap para jamaah, Nabi menghadap ke arah kami. Lalu berkata, sesungguhnya Allah itu adalah As-Salam, kesejahteraan dan keselamatan. Maka apabila salah seorang di antara kalian duduk dalam sholat, hendaknya ia membaca At-Tahiyatu Lillah, ya. Apa tuh artinya tuh? Segala penghormatan hanya untuk Allah, ya. Wassalawatu wattayyibat, segala penghormatan hanya untuk Allah. Begitu juga dengan salat-salat dan perkara-perkara yang baik, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi. Begitu juga dengan rahmat Allah dan berkahnya. Ini artinya, ya. Gitu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Fa innahu idza qala dzalika asaba kullu 'abdin salihin fis sama'i wal ardh. Sesungguhnya jika ia mengucapkan itu, kalau bacaannya kayak gitu, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau dia mengucapkan itu, ya, katanya gitu. Sesungguhnya jika ia mengucapkan itu, ia akan meliputi semua hamba yang soleh di langit dan di bumi. Oh, keren gak tuh? Jadi konteks, ada konteks di langit dan di bumi. Bacanya bagaimana?
At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini paling suka Rasulullah disebut ini. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jadi kalau kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian setelah itu ia bisa memilih bacaan apa yang ia baca. Doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wal qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kan ada tuh di buku salat ya. Di sini enggak ada kali ya. Di sini enggak ada. Kemudian hadis yang 227. Bagaimana cara berselawat kepada Nabi setelah tasyahud, ya, setelah tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an Abdurrahman bin Abi Laila qala laqiyani Ka'b bin Ujrah faqala ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu bala fa ahdiha li faqala sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah kaifa salatu alaikum ahlal baiti fa innallaha qad 'allamana kaifa nusallimu alaikum qala qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an oleh Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata, Ka'ab bin Ujrah telah menemuiku dan berkata. Jadi Ka'ab bin Ujrah menemui sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Abi Laila. Maukah engkau aku berikan sebuah hadiah yang aku dengar dari Nabi? Jadi hadiah terbaik itu, hadiah terbaik memberikan kepada sahabat kita adalah apa? Hadis Nabi. Makanya kamu posting tuh hadis-hadis Nabi. Itu hadiah terbaik dibandingkan hadiah yang lain-lain itu. Ngasih sepatu gitu, ngasih baju, ngasih sampaikan itu. Itu terbaik. Hadiah terbaik adalah memberikan kepada sahabatnya sebuah hadis Nabi. Ya. Maukah engkau aku berikan sebuah hadiah yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka aku berkata, "Ya, berikanlah hadiah tersebut kepadaku." Jadi itu hadiah. Gitu. Itu hadiah. Semakin banyak orang memberikan hadiah hadis-hadis Nabi, dia akan baik. Orang yang memberi. Makanya dulu Abu Hurairah itu nyari hadis berbulan-bulan baru dapat satu. Berbulan-bulan baru dapat satu. Kita, jangan sebulan. Sehari nih, pagi ini udah dapat 3 nih kita. Betul nggak? Udah dapat 3. Berkat siapa? Berkat para ulama. Iya, para ulama mencatat hadis-hadisnya. Kita tinggal baca doang, tinggal jalankan doang. Enak udah, alhamdulillah hidup sekarang tuh lebih enak dibandingkan hidup dulu, ya kan? Gitu. Maka aku berkata, ya berikanlah hadiah tersebut kepadaku. Ia pun berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana cara berselawat kepada kalian wahai ahlul bait? Gitu ya. Karena Allah berfirman itu di surat Al-Ahzab juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu kan? Ada salat apa yang kamu kenal? Naria. Salawat Naria. Salawat apa lagi? Badriyah. Salawat Badar. Terus?
Sholawat Jibril. Salawat Jibril, terus salawat Hamdaniyah pernah dengar? Salawat Hamdaniyah belum pernah? Emang saya belum pernah bikin. Gitu. Ini salawat-salawat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Gitu. Siapa yang hafal salawat Nariyah? Kamu bagaimana? Allahumma sholli sholatan kami. Kira-kira kalau dipakai salat gitu, habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, terus kamu bilang apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau gak salatnya? Kacau. Itu termasuknya apa ini? Hah? Salawat syair atau gimana? Bukan, itu yang dilarang. Itu yang menciptakan ini selain Nabi gitu. Ya sekarang gini, Allah sudah berfirman tuh di surat Al-Maidah itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, hari Jumat itu, turun ayat itu. Hari Jumat di Arafah. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Jadi agama Islam itu sempurna. Turunnya Al-Quran sempurna dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sampai tidak diwafatkannya seorang Rasul yang bernama Muhammad kecuali telah menyampaikan seluruhnya. Artinya sudah sempurna. Jadi jangan coba-coba Anda menyempurnakan agama Islam. Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul. Jadi siapa saja yang mengikutinya, maka dia sudah mengikuti Nabi selain Rasulullah. Jangan ikuti. Sudah ada. Ya. Kalau mau ada lagi pilihan, ada di sini pilihannya. Ya, di 228 tuh. Ya, lihat pilihan salawatnya. Ini nama salawatnya salawat Ibrahimiyah. Ingat nggak tuh? Salawatnya Ibrahimiyah. Ini kalau dibaca setiap hari Jumat atau malam Jumat, ini bagus ini yang dibaca ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang di 228. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Humaidin Sa'idin radhiyallahu annahum qalu ya Rasulullah kaifa nusalli 'alaika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pakai ini boleh. Pakai ini boleh. Kalau ini kepanjangan pakai yang pendek. Ya. Diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami berselawat kepada Anda? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan, katakanlah, wahai Allah, limpahkanlah kesejahteraan bagi Muhammad, istri-istrinya dan keturunannya sebagaimana Engkau melimpahkan kesejahteraan bagi keluarga Ibrahim, dan berkatilah Muhammad, istri-istrinya dan keturunannya sebagaimana Engkau memberkati keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Nah, gitu. Jadi boleh pakai yang ini ya, boleh pakai yang ini. Gitu. Ini mah nggak hafal nih, saya yakin nih. Ayo, siapa yang hafal nih? Yang nomor 2 nggak hafal nih. Lanjut di hadis 229. Tasmi, apa tuh tasmi itu? Membaca sami Allahu liman hamidah. Tahmid dan takmin, membaca amin bagi makmun. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya, maka katakanlah Rabbana walakal hamd. Jangan imam sami Allahu liman hamidah, dia juga sami Allahu liman hamidah. Enggak beres itu, Mas.
gugur, makmumnya gugur dia. Jadi kalau imam bilang sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, makanya kalau di Mekah itu muadzinnya suaranya kenceng tuh. Kalau imamnya bilang sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, gitu kan? Nah, kenapa? Sesungguhnya siapa yang bacaannya tersebut sesuai atau bersamaan dengan bacaan malaikat, pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya kalau sholat enak, dosanya berguguran. Iya, sholatnya sholat berjamaah. Satu lagi ya. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin, fa wafaqat ihdahumal ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Diampuni lagi dosanya nih ya kalau dia salat berjamaahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, begitu juga malaikat yang berada di langit mengatakan amin. Kemudian jika bacaan keduanya bersamaan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Gitu. Dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Mengucapkan amin di mengucapkan amin di surat Al-Fatihah. Iya ini 231-nya kita baca. 231. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Bacanya gitu, jangan amin atau amin, itu enggak boleh. Amin gitu ya. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah amin. Ada orang yang menambahkan surat Fatihah. Fatihah itu 7 ayat ya, 7 ayat ditambahin ayatnya. Ketika imamnya bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin, dia sudah menambahkan ayat di surat Al-Fatihah ya. Langsung saja amin gitu ya. Ya mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekal untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.